Halo, hai semuanya. Sambil menunggu teman-teman untuk hadir, aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Halo. Wow, sudah ada Mbak Anindita. Halo Mbak Anindita. Kita tunggu teman-teman yang lain untuk hadir ya. Oke. Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua teman-teman yang ada di sini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, karena sehat itu yang paling utama banget sih selama pandemi ini gitu ya. Baik itu sehat secara fisik dan mental juga sangat penting. Kita tunggu ya teman-teman untuk hadir, karena kita akan segera memulai IG Live dari Ibunda, inspirasi ibu berdaya. Oke, sambil menunggu, kayaknya aku memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Halo, namaku Atisa Kania Putri yang akan menjadi host dari IG Live Smartman Community ini. Salam kenal semuanya, umur aku 29 tahun dan mempunyai satu anak yang berumur 4 tahun. Aku tertarik banget terutama dalam bidang mental health dan parenting. Jadi selain bergabung di Smart Mom Community ini, aku juga menjadi relawan di keluarga kita atau yang disingkat Rangkul. Dan aku juga menjadi program engagement di Sadar Ibu. Teman-teman yang penasaran bisa cek Instagramnya gitu ya di @sadaribu.id. Di sana nanti suka ada kayak kelas-kelas online dan sebagainya gitu ya. Sambil menunggu teman-teman yang hadir, gimana kabarnya semuanya teman-teman? Semoga puasanya lancar ya. Semangat, 2 jam lagi sudah mau berbuka. Oke, topik dari IG Live kita hari ini adalah Helping Children Embrace Emotion Through Mindfulness. Seru banget ya topiknya. Terus terang aku personally ngikutin banget gitu ya tentang mindfulness ini, dan aku juga mencoba mengaplikasikan. Susah sebenarnya, apalagi kalau lagi nggak fokus gitu ya. Jadi aku penasaran banget sih ternyata ilmu mindfulness ini atau teknik mindfulness ini bisa diaplikasikan juga gitu ya kepada anak. Jadi aku penasaran banget, pengen banget belajar langsung nih sama Mbak Anindita dan Mbak Patricia. Jadi sebentar lagi aku mungkin akan invite Mbak Anindita dan Mbak Patricia ya. Kayaknya sekarang deh. Sebentar ya teman-teman. Oke. Si anak, kita juga harus pintar-pintar dalam meregulasi diri sendiri gitu ya. Halo. Hai. Halo. Mbak Dita, Mbak Patricia. Halo, Suaraku kedengeran ya, Mbak? kedengeran dong. Kedengeran ya? Oke, awal. Oh, teman-teman udah ada yang join. Selamat datang semuanya. Selamat datang di Ibunda, inspirasi ibu berdaya dari Smart Mom Community. Mungkin Mbak Anindita sama Mbak Patricia dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Boleh, mungkin dari Keket dulu. Boleh, nama aku, selamat sore semuanya. Nama aku Patricia, tapi mungkin biar lebih gampang kita panggilnya Keket aja kali ya. Nama aku Keket, dan sekarang aku sedang bekerja di sebuah sekolah di bilangan Jakarta Selatan. Dita? Oke, namaku panggilannya Dita, sama seperti Keket, aku juga sekolah sebagai guru primary years program teacher di sekolah di Jakarta Selatan. Oke, baik. Halo Mbak Dita dan Mbak Keket.
Terima kasih ya sudah menyempatkan diri untuk hadir dan sharing ilmu dan teknik mindfulness for children ya Mbak. Means a lot banget, terutama untuk kita sebagai parents yang sedang berjuang gitu ya, mengedukasi anak dan meregulasi emosi gitu ya. Oke, jadi sebelum kita mulai diskusi mengenai mindfulness, aku tuh penasaran sih, karena kan Mbak Dita dan Mbak Keket ini memiliki background yang sama gitu ya di jurusan psikologi gitu ya. Dan sama-sama juga menjadi guru. Jadi mungkin pertama-tama aku mau nanya sih, kenapa Mbak Dita dan Mbak Keket tuh bisa tertarik dengan ilmu psikologi sih Mbak? Oke, dari aku dulu kali ya. Aku tuh memang dari masih SMA itu emang udah sering baca-baca buku yang kayak Chicken Soup gitu-gitu. Jadi memang udah lumayan tertarik tuh sama berbagai macam tipe orang, terus kayak cerita-cerita orang gitu, kepribadian gitu. Jadi berawal dari situ lama-lama ketika mau mulai milih-milih kuliah gitu kan, kayaknya aku tertarik banget nih sama psikologi. Sebenarnya sesimpel itu sih awalnya. Jadi kayak karena memang tertarik sekali sama kepribadian dan kayak ingin mencari tahu lebih lanjut gimana sih mempelajari orang itu kayaknya seru sih. Oke, baik. Kalau Mbak Keket gimana? Kalau aku kurang lebih sama juga sih, memang awalnya tertarik dengan gimana sih cara berpikirnya manusia gitu, proses berpikirnya tuh kayak gimana sih sampai keluar perilaku yang seperti ini atau perilaku yang seperti itu. Kayak perilaku orang kan kadang-kadang mungkin perilakunya bisa sama, tapi mungkin proses berpikirnya berbeda. Itu sih yang buat aku menarik, soalnya aku juga dulu hobi banget yang namanya people watching. Jadi kadang-kadang kalau lagi duduk, kita lagi nongkrong di mana, kayaknya ngeliatin orang tuh seru banget ya dengan mereka melakukan sesuatu, atau jadi bertanya-tanya gitu, kenapa ya mereka ngelakuin ini, kenapa ya mereka ngelakuin itu gitu. Sama apa ya, ini itu sih sebenarnya yang bikin tertarik, karena psikologi kan memang ilmunya tentang mempelajari perilaku manusia gitu kan ya. Oke, baik. Sebenarnya aku juga basicnya psikologi. Dulu kita di satu jurusan ya Mbak Dita, di satu kampus yang sama. Dan emang menarik banget ya Mbak, psikologi ini, karena kita tuh kayak lagi berobat jalan gitu nggak sih, kayak cari tahu sendiri, oh kepribadian kita ternyata seperti ini, oh temperamen kita seperti ini gitu, dan cara handle-nya seperti apa gitu ya. Jadi memang menarik sekali. Lalu kalau untuk Mbak Dita dan Mbak Keket, kenapa sih bisa tertarik untuk menjadi teacher atau pengajar? Oke, kalau dari aku setelah menjalani kuliah di psikologi, kemudian ada magangnya, dan kebetulan memang magangnya aku pilihnya sebagai guru waktu itu, guru untuk anak-anak special needs. Ketika magang itu memang udah langsung ini sih, jatuh cinta banget dengan ketemu anak-anak, belajar sama anak-anak, main sama anak-anak gitu. Jadi memang dimulai dari situ udah jatuh cinta dengan anak-anak, belajar sama anak-anak, jadi memang memutuskan kemudian awalnya jadi terapis dulu, jadi behavioral therapist untuk special needs children, baru setelah itu masuk ke dunia pendidikan. Oke, baik. Kalau Mbak Keket, kenapa tertarik untuk menjadi guru? Kalau aku kurang lebih sebenarnya sama lainnya sama kita. Aku juga suka banget bekerja sama anak-anak gitu. Jadi ketika aku ngambil psikologi waktu itu ada peminatan pendidikan tuh, aku langsung tertarik ke sana gitu, karena aku merasa kayaknya ini deh salah satu cara aku bisa bekerja sama anak-anak di kemudian hari gitu. Makanya aku ambil psikologi pendidikan. Nah sebenarnya setelah aku lulus itu aku nggak langsung kerja di sekolah, tapi aku ikut kayak bantu-bantu penelitian tentang pendidikan juga gitu. Jadi sebelum aku benar-benar terjun ke dunia pendidikan beneran gitu, aku benar-benar bantuin dosen-dosen aku dulu research gitu. Jadi setelah itu selama 1 tahun aku sempat freelance jadi asisten penelitian. Habis itu kayaknya udah siap nih, udah mulai bisa coba nih untuk jadi guru beneran gitu. Akhirnya melamar lah ke salah satu sekolah yang sama juga sama Dita. Oke, baik. Menarik banget ya Mbak, karena aku salut sih sama Mbak Dita dan Mbak Keket. Pekerjaan menjadi guru itu tidak mudah gitu ya. Kebetulan aku juga sempat kerja menjadi guru TK juga di salah satu sekolah swasta. Dan
challenging sih ya Mbak ya. Karena kan satu kelas tuh berbagai macam tipe kepribadian anak, temperamen bawaan segala macam gitu ya, dan kita harus ada di satu kelas itu tuh aduh itu luar biasa sih. Jadi dan nggak hanya pendekatan ke anak aja kan, kita juga harus pendekatan kepada orang tua gitu ya, masing-masing dari anak-anak, dan itu challenging juga. Makanya aku salut banget sama Mbak Dita dan Mbak Keket. Selanjutnya ada kesulitan nggak sih Mbak dalam mengedukasi anak di sekolah? Kalau kesulitan sih mungkin bagian bukan kesulitan ya, mungkin the challenging point is understanding that every single children is unique gitu kan, every single child is unique. Jadi kayak kita harus benar-benar sebagai guru nih bukan cuma ngajar satu kelas, tapi kayak harus memperhatikan kalau yang ini tuh kayaknya bisanya cara belajarnya gini, kalau yang ini cara belajarnya gini gitu-gitu. Jadi kayak untuk memahami masing-masing anak tuh seperti apa dan gimana kita ketika kita menyampaikan suatu pemahaman gitu kepada mereka dengan cara juga yang bisa berbeda-beda sehingga dalam satu kelas tuh bisa mendapatkan pemahaman yang sama. Itu sih sebenarnya. Gimana Kat? Setuju banget sih kalau ditanya bagian yang paling sulit gitu, bagian yang paling challenging ya gitu. Memang itu gitu, karena kadang-kadang sebagai guru tugas kita sebenarnya emang untuk menyampaikan materinya, untuk membuat mereka memahami konsep yang sedang kita ajarkan gitu kan. Nah tapi tantangannya adalah mereka cara belajarnya benar beda-beda. Ada yang mungkin lebih bisa kalau belajarnya audio, ada yang visual, ada yang juga bikin estetik. Nah kebayang tuh kalau dalam satu kelas beda-beda cara belajarnya juga kan pasti kita cara menyampaikannya juga harus kita bedain, tapi gimana caranya kontennya harus sama gitu. Baik, challenging banget ya Mbak. Aku kebayang sih gimana kayak tipe apa tadi Mbak itu namanya gaya belajar anak yang berbeda-beda gitu ya. Kalau kayak gitu biasanya Mbak Dita dan Mbak Keket mensiasatinya gimana sih dengan berbagai macam keragaman itu gitu ya, terus kok bisa dalam satu jadi bisa satu inline lagi gitu loh, gimana sih caranya gitu? Itu biasanya kalau di sekolah kami kalau di sekolah kami biasanya kita selalu melakukan diferensiasi sih. Jadi dalam belajar tuh harus ada diferensiasinya dalam pemaparan materinya sampai dengan eksplorasinya sampai ke assessment-nya pun itu harus semuanya diferensiasi. Jadi nggak jarang sekali kita benar-benar hanya duduk terus mendengarkan guru berbicara, tapi biasanya kita selalu kayak banyak hands-on activity, terus banyak station-stationnya supaya proses belajar mereka, pengalaman belajar mereka tuh benar-benar kayak holistik gitu, kayak semuanya tuh gak cuma visual, audionya, kinestetiknya, semuanya tuh kena gitu. Jadi cara belajar anak-anak juga diharapkan bisa terfasilitasi. Oke, Mbak Keket mungkin mau nambahkan? Ya sih kurang lebih sama, memang kalau Dita tuh lebih banyak di kelas besar ya, primary. Kalau aku dulu di preschool, terus sekarang di TK, tapi kurang lebih sama sih. Memang semua mata pelajaran gitu ya, kita sebisa mungkin kita usahakan untuk semuanya hands on, dan kalau bisa memang menggunakan semua indera gitu. Jadi nggak cuma dengerin aja atau cuma ngeliat aja tulisannya, atau misalnya cuma dikerjain aja gitu, tapi memang diintegrasi ini semuanya nih, di kolaborasi ini, gimana caranya mereka bisa menggunakan semua indera mereka untuk mengalami langsung pembelajarannya. Benar Mbak, jadi nggak cuma kita zaman dulu cuma duduk aja gitu ya, kayak monoton sekali gitu ya belajar. Sekarang udah berkembang banget ya. Oke, lalu selanjutnya mungkin ada pengalaman juga nggak sih Mbak, tantangan dalam mengedukasi parents ya? Parents, kalau untuk mengedukasi parents sebenarnya parents kan sama ya, maksudnya kita semua tuh pasti berbeda-beda gitu. Pula dengan orang tua pasti banyak yang berbeda-beda, jadi cara komunikasinya juga harus berbeda-beda. Ada yang mungkin harus bisa lebih tegas, ada yang harus pelan-pelan gitu. Jadi memang selain anak-anaknya, kita juga harus akrab nih sama orang tuanya, harus benar memahami dari ngobrol-ngobrol kan pasti kita sedikit banyak bisa kayak menebak lah ya, oh ini kayaknya cara bicaranya harus kayak gini
ini, cara komunikasinya harus seperti ini. Ada yang panikan mungkin, atau ada yang terlalu laid back bahkan gitu. Jadi kayak itu sih sebenarnya kita sesuaikan, karena ya alhamdulillahnya kita berangkat dari psikologi juga gitu kan. Jadi ya insya Allah pemahaman akan kepribadian masing-masing. Apa hati saya? Oke. Tadi kita putus-putus kah? Tadi sempat putus ya, tapi udah jalan lagi kok. Ya, silakan Mbak. Berarti tadi nggak kedengaran. Tadi baru sampai kayak ada yang panikan, gimana cara handle-nya gitu sih Mbak. Oh iya sih, jadi sebenarnya dikembalikan lagi ya ke masing-masing kepribadiannya. Jadi kalau misalnya memang orangnya panikan, berarti mungkin kita harus lebih sabar. Terus mungkin ada yang memang harus dikasih tahu informasinya lengkap banget gitu supaya dia nggak cemas gitu kan ya. Dikembalikan lagi, kita harus memahami masing-masing orang tua nih gaya komunikasinya seperti apa, kepribadiannya seperti apa. Oke, baik. Mbak Keket mungkin mau nambahin? Kalau dari aku, kita biasanya komunikasi sama orang tua yang paling penting adalah kita harus tahu dulu sih ekspektasi mereka apa nih gitu. Jadi kita juga pengen tahu needs-nya apa sih, mereka tuh butuhnya apa. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada pertanyaan gitu dari orang tua, kita tuh harus tahu dulu sebenarnya mereka tuh menyesatnya apa sih, kebutuhannya mereka apa sih yang ingin mereka dengar gitu. Tapi bukan berarti kita cuma ngomongin apa yang pengen mereka dengar aja, tapi gimana caranya kayak Dita tadi bilang, karena kita udah tahu nih kayaknya orang tua ini nggak bisa nih kalau kita kasih taunya terlalu tegas gitu. Jadi mungkin kita harus lebih pelan-pelan, harus disesuaikan juga sama kepribadiannya, harus disesuaikan. Pokoknya yang penting adalah kita tahu kebutuhannya mereka apa, dan kita pastikan bahwa ya kita benar-benar menjawab kebutuhan itu gitu sih. Baik. Wah, kalau aku jadi murid-murid di sekolah Mbak Keket dan Mbak Dita kayaknya akan happy banget ya. Karena zaman dulu guru-guru kita beda nggak sih caranya. Aduh, aku salut banget sih sama Mbak Dita dan Mbak Keket. Oke, selanjutnya mungkin cukup ya untuk perkenalan mengenai background dari Mbak Dita dan Mbak Keket masing-masing. Sekarang aku akan fokus bertanya mengenai mindfulness itu sendiri ya Mbak. Kalau boleh tahu, kenapa sih awalnya tuh bisa tertarik untuk mendalami ilmu mindfulness ini? Mindfulness, it's a funny story sih sebenarnya. Jadi memang aku sama Keket itu memang dekat banget dari pertama kali kita ketemu di sekolah gitu ya. Jadi dari banyak ngobrol-ngobrol, banyak cerita-cerita, ngebahas tentang masalah segala macam gitu-gitu kan. Dan dihubungkan juga dengan kayak, itu nih kalau misalnya kayak kerja kayak stressful gitu kan kadang-kadang gitu. Nah somehow very overwhelmed. Somehow we find mindfulness. Terus awalnya cuman baca-baca artikel gitu-gitu sih, nonton-nonton video, sampai lama-lama tertarik terus kita bahas berdua sampai akhirnya bener-bener wah ini bisa banget diaplikasikan banget sih di kehidupan kita. Awalnya tuh kita hanya menggunakan mindfulness hanya untuk kita sendiri nih, kayak kita sama-sama belajar, sama-sama diaplikasikan untuk kita dengan masalah kita dan kehidupan kita gitu, sampai akhirnya ini tuh since we are teacher, ini bisa banget sih kita ajarin ke anak-anak gitu kan, karena biasanya nih sekarang kan mindfulness baru mulai naik lagi nih, dan biasanya tuh kebanyakan adults, kebanyakan untuk parents atau untuk orang-orang yang sudah bekerja gitu. Padahal kalau bisa dilatih dari kecil itu akan sangat bagus sekali gitu. Anak-anak akan tumbuh menjadi manusia yang mindful gitu kan dari masih kecil, dibiasakan dari masih kecil, itu akan sangat bagus kan gitu. Jadi we decided to ambil sertifikasi dan Oke, baik. Mungkin Mbak Keket mau menambahkan? Sih kayaknya itu aja. Jadi memang benar-benar awalnya dari apa yang kita aplikasikan ke diri sendiri dulu, habis itu benar-benar menemukan bahwa kayaknya anak-anak butuh nggak sih, kalau misalnya kita tahu mindfulness lebih cepat nih, kayaknya kita bisa lebih baik di dalam mengatasi segala huru-hara gitu, terutama di pandemi ini ya. Betul, terutama pandemi ini sih, semua
semua stresor tuh kayak ngumpul jadi satu nih pada saat pandemi gitu. Kok jadi kita overwhelmed banget ya gitu. Tapi selain kita merasa kita overwhelmed, kita juga kan berhubungan sama anak-anak di kelas gitu. Kita juga melihat bahwa ini kayak anak-anak ini tuh ada yang beberapa yang overwhelmed juga ya. Gimana ya cara kita bisa bantuin mereka supaya mereka bisa belajar dengan baik gitu, dengan lebih baik. Terus kita juga teringat bahwa kayaknya mindfulness bisa banget deh ini masuk ke sini. Makanya dari situ kita mulai beride gitu ya, gimana ya kalau misalnya kita mulai mengajarkan mindfulness ke anak-anak. Karena tadi aku bilang kayaknya akan lebih baik deh kalau kita tahu lebih cepat soal mindfulness, kayak regulasi emosi kita, manajemen stres kita juga akan lebih berat. Betul, setuju sih Mbak. Kalau aku tahu ilmu ini dari zaman anakku umur setahun itu kayak sangat membantu sih Mbak. Jadi aku seneng banget nih, kok kayak ada ilmu mindfulness yang bisa diaplikasikan buat anak juga gitu ya. Senang banget sih Mbak. Iya. Oke, mungkin selanjutnya aku mau nanya mengenai pengertian dari mindfulness itu sendiri gitu ya. Apa ya Mbak pengertian dari mindfulness itu? Oke, mindfulness itu sebenarnya mudahnya itu adalah sebuah keadaan gitu, di mana kita secara sengaja membawa seluruh perhatian kita terhadap apa yang sedang kita lakukan pada saat ini gitu. Jadi intinya itu adalah present moment gitu. Jadi benar-benar apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan itu selaras terhadap apa yang sedang terjadi pada saat ini saja gitu. Jadi nggak di future, dari masa depan, dari masa yang sudah lewat juga, tapi benar-benar the present moment. Oke, baik. Mungkin ada yang ditambahkan? Mbak Keket mungkin mau menambahkan? Iya, jadi kata kunci dari mindfulness itu memang si aware-nya itu sadar. Jadi kita secara sadar membawa seluruh perhatian kita itu ke dalam masa sekarang. Jadi kita be present, benar-benar enggak. Kan kadang-kadang kita tuh sebagai manusia biasa gitu ya, meskipun kita ada badannya nih ada di sini di present, tapi pikiran kita mungkin adanya di past, mikirin yang kemarin-kemarin udah lewat, udah kejadian, atau mungkin malah mengkhawatirkan apa yang ada di depan yang sebenarnya kita belum sampai sana gitu. Jadi kadang-kadang ketika kita terlalu fokus sama apa yang udah lewat, sama fokus sama yang di depan yang belum terjadi, si present moment itu seringkali kita lewat, kita malah nggak menikmati, kita malah nggak merasakan, benar-benar merasakan the present moment gitu. Kita udah terlalu terpaku pada besok gue ada ini, besok gue ada itu, gue harus ini, harus itu, atau malah aku gimana ya kemarin gue melakukan ini, melakukan itu. Jadi itu tuh nggak akan pernah selesai tuh jadinya. Dan ketika kita menjadi mindful, kita tuh seharusnya idealnya gitu ya, kita benar-benar berada di dalam present moment. Kita juga aware, menyadari keberadaan kita, menyadari apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita rasakan, dan kita letting go our needs to judge our feelings. Itu sih yang penting. Karena kadang-kadang ketika kita merasakan sesuatu, kita tuh punya sebuah keinginan dan kebutuhan untuk nggak deh, kayaknya perasaan aku yang ini tuh salah deh, kayaknya aku harusnya nggak ngerasain ini deh. Padahal seharusnya si perasaan ini tuh kita biarkan untuk kita rasakan dulu, karena perasaan itu kan suatu hal yang terjadinya secara otomatis ya. Dan kita tuh nggak bisa mengatur aku harus merasakan ini karena aku sedang melakukan ini gitu. Tapi memang si perasaan itu munculnya otomatis gitu, dan itu memang harus kita terima dan harus kita proses sebenarnya, bukan malah jadi kayak nggak, perasaan ini nggak baik lewat, perasaan ini baik, oke kita teruskan. Kayak gitu cara kerjanya nih. Oke, baik. Menarik banget. Jadi, nah, kalau untuk menjadi mindful, kita juga harus bisa lebih memperlakukan diri kita dan perasaan kita dengan kindness. Oke. Jadi mindfulness ini tuh lebih ke ini ya Mbak, mengizinkan emosi apapun. Misalnya kan sekarang kan ada yang lebih ke harus positif gitu, kayak toxic positivity gitu kan, kayak ayo bisa yuk gitu. Kalau mindfulness ini lebih mengizinkan kalau si negatif emosi itu ada gitu ya. Betul, mungkin yang harus dijadikan catatan di sini adalah kita memang mengizinkan perasaan itu untuk ada. Kita benar-benar
mempersilahkan diri kita untuk merasakan apapun yang sedang kita rasakan gitu, mau itu sedih, senang atau apapun itu. Cuman mindfulness itu balik lagi nih, karena dia adalah kuncinya present moment. Jadi dengan kita merasakan perasaan itu, kita tidak boleh terbawa gitu. Jadi mindfulness ini tuh kayak istilahnya tuh kayak jangkar dari pikiran kita nih. Jadi ketika kita merasakan sedih, aku lagi sedih nih sekarang gitu. Nah, biasanya ketika kita sedang merasakan sedih, yang kita lakukan adalah menambahkan judgment atau drama-drama ke dalam si perasaan itu tadi nih. Jadi kayak misalnya, ya aku sedih soalnya ini gini sih, harusnya tadi aku nggak gini, ini itu. Jadinya misalnya fokusnya ke yang past, yang udah lewat nih. Jadinya pikiran kita terbawa terlalu jauh kepada perasaan tersebut gitu, yang dimana udah bukan present lagi nih, itu udah lewat tadi gitu. Jadi balik lagi dengan mindfulness itu kayak jangkarnya kayak dibalikin lagi nih, oke, itu tadi udah lewat, mungkin ya sudah, berarti pelajaran apa yang bisa aku ambil dari situ. Sekarang aku mempersilahkan diri aku untuk bersedih dulu, setelah itu baru aku belajar apa yang bisa aku lakukan lebih baik ke depannya gitu sih. Baik, oke. Menarik banget ya Mbak. Jadi kayak kita lebih ya manusiawi gitu ya. Kalau kita memiliki emosi ini, asalkan kita harus mengontrol, meregulasi itu semua agar kita living in the moment, living in the present, here and now gitu ya. Oke. Selanjutnya aku mau nanya, apa kaitan antara mindfulness dengan perkembangan emosi anak? Mungkin Keket bisa jawab. Kalau kaitan antara mindfulness sama perkembangan emosi anak, seperti yang tadi kita udah jelasin, kita tuh tadi merasa bahwa kayaknya nih kalau kita tahu mindfulness lebih cepat gitu, pasti kita bisa lebih lebih sadar dan bisa tahu nih gimana sih cara kita menghadapi emosi-emosi kita itu. Kadang-kadang kita sebagai orang dewasa aja tuh suka merasakan sebuah perasaan gitu atau feeling yang kadang-kadang kita nggak tahu ini perasaan apa sih, ini kenapa sih gitu. Itu berarti tandanya kita kan belum mengenal nih sebenarnya kita tuh seperti apa sih, perasaan-perasaan apa aja sih yang mungkin bisa aku rasakan gitu. Nah, menurut aku sama Dita tuh kenapa sih mindfulness ini bisa jadi sangat membantu untuk perkembangan emosi anak, karena memang the first step of emotional regulation gitu, ini cara pertama, langkah pertama untuk meregulasi emosi itu adalah memang dengan mengenal emosi itu dulu gitu. Gimana sih cara kita bisa meregulasi emosi kita kalau kita nggak tahu emosi aja apa gitu. Makanya si mindfulness ini jadi penting karena memang dia kata kuncinya terletak pada kesadaran kan, pada awareness. Jadi kita kita mau mengajak anak-anak untuk lebih aware, lebih sadar sama perasaannya mereka, bahwa memang ini normal loh, perasaan-perasaan ini nggak apa-apa loh, apapun yang kamu rasakan itu valid loh, dan ini tuh memang boleh kamu rasakan, tapi ada kelanjutannya nih, ada hal-hal yang harus kamu lakukan, dan ada mungkin kalau untuk mengekspresikan emosi gitu ya, boleh kita lakukan, dan ada hal yang tidak boleh kita lakukan. Terus jadi menurut kami penting banget untuk anak mengetahui dulu emosinya tuh apa, lalu gimana sih cara mengekspresikannya supaya nanti kemudian dia bisa meregulasi emosinya itu. Jadi mungkin kata kuncinya itu tadi kali ya. Jadi kita membantu anak-anak untuk memahami dan memvalidasi emosinya. Nah, yang harus diperhatikan itu adalah cara mereka mengekspresikan emosinya. Jadi seringkali nih kita sebagai orang tua atau mungkin pendidik itu suka membuat suatu label kayak nggak boleh, masa takut sih kayak gitu aja, masa kayak gitu aja malu. Nah, itu dengan kata lain tidak memvalidasi apa yang anak rasakan. Tapi mungkin yang bisa diatur adalah, oke, sekarang kamu malu, jadi apa yang bisa kamu lakukan nih, atau gimana caranya supaya kamu senang dulu, atau kamu lebih berani, kamu apa yang bikin kamu nyaman gitu sih. Jadi yang paling penting itu adalah si emosinya dan bagaimana cara membantu anak-anak untuk memberitahu bagaimana cara mengekspresikan emosinya dengan cara yang lebih sehat. Baik,
Jadi lebih ke validasi. Pertama mengenal dulu ya, mengenal apa saja jenis nama emosi itu gitu ya kepada anak. Lalu kedua memvalidasi emosinya, bukan dialihkan atau gimana gitu ya. Jadi kan ada mungkin parents yang masih kayak boleh nggak ya aku kalau anak aku nangis tuh dialihkan atau apa gitu ya. Jadi sebenarnya baiknya adalah divalidasi terlebih dahulu gitu ya Mbak Dita dan Mbak Keket. Yang diajarkan kepada anak adalah bagaimana sih cara mengekspresikan yang kamu rasakan nih dengan cara yang sehat nih. Misalnya kesel nih, emosinya nggak salah, memang marah emosinya kesel gitu ya, tapi boleh nggak ya marah tapi lempar-lempar misalnya atau pukul-pukul. Nah itu yang harus anak-anak pelajari nih. Jadi perasaannya itu tidak salah, tapi cara mengekspresikannya nih yang harus kita pelajari, atau yang harus anak-anak tuh ketahui mana sih cara mengekspresikan emosi yang sehat dan mana cara mengekspresikan emosi yang tidak sehat atau tidak baik. Soalnya kan biasanya begitu orang tua kalau misalkan nangis, udah jangan nangis, udah jangan sedih, nggak boleh nangis gitu. Terutama laki-laki ya, mungkin anak laki-laki kan masa anak laki-laki nangis gitu, tuh sering banget kan. Padahal tuh dari kita sebagai orang tua melakukan itu sama anak-anak jadi mungkin nggak selesai perasaannya, mereka jadi bingung. Nah sekarang kalau aku merasakan ini berarti aku harus apa? Kita nggak akan tahu nih gimana cara mereka meregulasi emosi mereka sendiri. Baik, benar Mbak, menarik banget sih. Lalu selanjutnya aku mau menanya lebih lanjut ya Mbak, apa perkembangan emosi anak toddler di umur 1-3 tahun? Oke, kalau untuk anak-anak toddler itu 1-2 tahun gitu ya, biasanya mereka sudah mulai mengenal emosi-emosi dasar. Jadi biasanya emosi dasar itu ada 3, ada senang, sedih, sama marah. Itu mereka biasanya sudah mulai memahami bahwa mereka punya emosi itu dan udah mulai bisa mengekspresikannya, mungkin dengan dengan menangis atau mungkin dengan gerakan bahasa tubuh gitu ya. Tapi untuk beberapa anak-anak yang belum berkembang bahasanya, mungkin masih belum bisa mengekspresikan itu secara verbal gitu. Tapi di usia-usia ini tuh sebenarnya usia yang penting untuk kita mengenalkan nih sama anak-anak bahwa selain 3 emosi itu tuh udah ada emosi lain loh yang bisa kalian rasakan gitu. Karena sebenarnya biasa gini, kalau usia 2 tahun itu kalau di sekolah kami itu udah mulai ada yang sekolah ya usia 2 tahun, dan itu sudah mulai ada perubahan di mana mereka ke sekolah tanpa didampingi sama orang tuanya. Nah itu kan sebenarnya perasaan yang bisa muncul di kondisi seperti itu kan lebih kompleks kan. Perasaannya bukan cuma marah, sedih atau senang aja, tapi mungkin ada perasaan malu atau ada perasaan nervous. Tuh di umur 1-2 tahun tuh sudah mulai nih sebenarnya udah bisa merasakan itu, tapi mereka mungkin belum bisa melabel, belum tahu bahwa oh ini tuh namanya nervous ya, oh ini tuh namanya malu gitu. Jadi mereka sebenarnya sudah mulai bisa merasakan tapi belum bisa melabel. Untuk 1-2 tahun biasanya emosi yang paling sering muncul 3 emosi dasar itu dulu, senang, sedih, sama marah. Lalu kalau untuk perkembangan emosi anak preschoolers itu seperti apa ya Mbak? Kalau preschooler nih udah mulai berkembang nih bahasanya, udah mulai tahu dan udah mulai bisa mengekspresikan perasaan mereka dengan kata-kata. Aku marah, aku nggak suka, aku sedih. Mereka udah bisa melakukan itu dan mungkin udah mulai bisa diperkenalkan juga dengan yang tadi emosi-emosi yang lebih kompleks. Aku nggak mau masuk sekarang, aku takut. Nah udah mulai ada takut, udah mulai ada malu, udah mulai ada grogi, cemas, tuh udah mulai bisa kita perkenalkan juga sama anak-anak. Dan di situ juga kita udah mulai bisa mengenalkan bahwa nih kalau misalnya kamu sedang merasakan ini, kamu bisa melakukan ini loh. Misalnya kalau misalnya mau masuk ke kelas takut, malu gitu sama orang-orang baru, kita bisa ajak bicara, udah mulai bisa ajak bicara. Nggak apa-apa, nanti kamu masuk dulu ke kelas, mama tunggu di sini. Ketika kamu selesai nanti mama akan jemput lagi ya. Terus sekarang kalau misalnya kamu masih merasa kamu mau dibantu apa yang bisa mama bantu supaya kamu nggak malu lagi, kita udah mulai bisa tanya tuh sama mereka, karena biasanya mereka udah bisa jawab
aku mau ini dulu, aku mau main di luar dulu misalnya gitu, atau aku mau makan dulu sama mama gitu. Mungkin kalau aku bisa tambahkan di saat-saat anak-anak usia preschool ini adalah cara yang sangat memberikan referensi untuk mengekspresikan emosi gitu ya, karena terkadang mungkin anak-anak yang ketika merasakan suatu emosi cuma bisa marah atau nangis-nangis, lempar-lempar barang, mungkin mereka belum punya referensi untuk cara-cara mengekspresikan emosi mereka gitu. Jadi mungkin ketika mereka sebenarnya emosinya atau perasaan yang dirasakan itu adalah takut, tapi karena nggak tahu cara mengekspresikannya, jadi misalnya pukul-pukul atau nangis-nangis gitu. Padahal banyak loh cara-cara lain yang bisa dilakukan. Nah, itu adalah tugas orang tua atau tugas pendidik untuk mengajarkan nih ke anak-anak ini, kamu bisa melakukan ini loh gitu misalnya, atau kamu bisa apa, misalnya kamu juga, anak-anak harus tahu nih misalnya senangnya apa sih gitu. Jadi supaya supaya lebih tenang, mungkin senangnya apa, misalnya makan, jadi kita makan dulu yuk supaya kamu lebih tenang sebelum masuk kelas gitu misalnya. Jadi itu tadi sih, jadi bisa membantu anak-anak belajar cara mengekspresikan emosi tadi itu dengan lebih baik. Jadi mereka, selain mereka sudah tahu nih, mereka sudah mengenal emosinya, sudah tahu emosinya, nah mereka juga belajar nih cara mengekspresikannya dengan lebih baik itu seperti apa sih. Nah, itu referensi-referensi itu yang memberikan itu atau mencontohkan itu adalah orang tua dan Oke, baik. Menarik banget sih, Mbak. Jadi coba kita reka ulang adegan gitu ya, Mbak. Misalnya ada satu momen di mana anak sedang tantrum gitu ya. Misalnya anak yang tantrum ini usia preschool. Nah, jadi yang pertama dilakukan adalah apa nih, Mbak? Validasi emosi dulu ya. Beri waktu si anak untuk meluapkan emosinya terlebih dahulu gitu ya. Iya, betul. Pasti yang udah pasti harus ditanyakan dulu ya, Ken. Kalau aku belum punya anak, tapi aku waktu itu udah mengajar di preschool selama kurang lebih 4 tahun gitu ya. Jadi untuk menghadapi anak-anak yang tantrum, memang tuh kita nggak bisa langsung kayak langsung mendiamkan anak itu. Maksudnya kita nggak bisa expect anak itu untuk langsung diam gitu ketika mereka sama kita gitu. Jadi kita kasih waktu dulu, kita kasih waktu mereka untuk mengekspresikan dulu nih, meluangkan dulu perasaan-perasaan mereka saat itu. Oke, jadi ketika anak nangis, kita nggak bisa langsung, udah ya, jangan nangis lagi ya, diam ya. Tapi kita harus tanya dulu, kenapa nangisnya, kenapa sedih. Kita tuh emang harus membantu mereka untuk melabel perasaannya juga. Ketika mereka nangis, kita kayak langsung, kamu sedih ya, kamu nangis tuh kamu sedih ya. Gitu. Kalau itu kan kita langsung mengarahkan, kita biasakan untuk bertanya sama anak, kenapa kamu kok nangis, nangisnya kenapa gitu. Meskipun mungkin mereka belum bisa langsung jawab, nggak apa-apa, kita kasih waktu dulu aja sampai mereka benar-benar bisa tenang dan mau menjawab. Setelah itu biasanya kita tanya dulu sih, maksudnya kita terus ajak bicara gitu. Kalau misalnya kamu nangis kenapa, apakah kamu sedih atau kamu marah, saya mulai terbantu dengan kasih pilihan-pilihan. Tapi kalau emang nggak dijawab juga kan anak-anak beda-beda ya. Ada yang merasa terganggu nih dengan kenapa ya aku lagi marah ditanya-tanya terus gitu. Kita juga biasanya kita bisa lihat dulu nih anak ini kebutuhannya apa. Kalau memang ditanya-tanya dia makin marah, atau misalnya ada anak yang nggak suka kalau misalnya itu kalau lagi marah, kita jangan melakukan itu gitu. Ya sudah, aku nggak pegang ya, aku nggak sentuh ya, atau aku nggak tanya-tanya lagi ya. Tapi kalau kamu masih mau marah, boleh marah dulu. Kalau masih mau nangis, silakan nangis dulu. Nanti kalau sudah selesai, boleh ke aku ya, aku ada di sini nih di sebelah kamu. Jadi kita tidak menyiratkan, betul, tidak menyiratkan bahwa kalau kamu lagi marah, kalau kamu lagi nangis, aku nggak mau sama kamu. Tuh, kan kadang-kadang biasanya orang tua atau guru gitu ya dalam menghadapi anak yang nangis kayak, udah ya nanti kalau misalnya kamu udah selesai nangis baru kamu ketemu aku. Jadi kesannya ketika mereka merasakan emosi yang negatif, kita nggak mau nih ada sama-sama mereka diusir, mereka diisolasi. Padahal maksud kita adalah kita memberi waktu untuk mereka merasakan perasaan dulu, untuk sampai puas dulu deh, dirasain dulu nih perasaannya, baru habis itu bisa bicara. Jadi bisa kalau di kelas anak-anak
nangis, aku emang kasih waktu dulu. Kalau misalnya ada yang butuhnya dipeluk, berarti emang harus dipeluk. Tapi kalau ada yang nggak mau dipegang, sudah kita diamkan, kita kasih jarak, kita bilang bahwa nggak apa-apa kalau kamu masih butuh waktu untuk menangis, aku di sebelah sini. Tapi pastikan bahwa anak ini tahu ketika dia sedang menangis, kita tetap menunggu dia untuk tenang, dan ketika dia selesai menangis, kita juga ada di situ untuk kayak follow up-nya apa nih habis ini. Aku sudah tahu nih, aku tadi habis nangis, aku capek, sekarang aku harus apa. Oke, baik. Wah, menarik sekali ya Mbak. Jadi intinya kita bikin dia aman bahwa kita tuh ada di sini, kita mendampingi dia gitu ya. Kita nggak pergi kemana-mana. Oke, silakan kamu luapkan emosi kamu gitu ya, sampai lega gitu ya Mbak ya. Oke. Kalau ada dampaknya nggak sih Mbak kalau misalnya kita tidak melakukan step by step dalam memvalidasi emosi anak ini gitu? Apakah kedepannya akan seperti apa gitu anaknya sendiri? Mungkin dampaknya adalah anak jadi tidak mengetahui secara utuh apa yang dia rasakan ya gitu. Karena kenapa sih harus step by step? Karena dengan mereka melakukan step by step itu dengan melabel dulu emosinya atau mengetahui dulu emosinya, terus kemudian di label baru divalidasi gitu. Berarti mereka akan memahami secara utuh nih. Jadi mereka udah bisa merasakan dulu nih, misalnya sampai ke sensasi tubuhnya pun mereka juga bisa merasakan. Misalnya kalau marah tuh aku deg-degan gitu kan, oh itu namanya lagi marah. Kalau marah tuh ini loh sensasi tubuhnya gitu kan. Kemudian dibantu tuh di label, oh ketika kamu merasakan ini, itu tuh namanya marah misalnya, atau itu namanya takut gitu. Kemudian setelah itu divalidasi dulu nih bahwa nggak apa-apa loh nak, misalnya nggak apa-apa loh kamu merasakan itu gitu. Itu kan memang perasaan yang muncul secara otomatis gitu. Takut misalnya, itu nggak apa-apa kamu merasakan itu. Nah kemudian setelah sudah divalidasi, anaknya sudah merasa bahwa oh my feelings are valid gitu ya, perasaan aku itu emang bener kok gitu. Kemudian baru dibantu untuk gimana caranya nih supaya kamu bisa melewati si perasaan inilah gitu. Kayak kamu bisa melalui perasaan ini tuh gimana caranya sih gitu. Baru tuh dikasih referensi cara mengekspresikan emosinya gimana. Boleh misalnya kalau untuk komunikasinya bisa diajarkan iMessage nih misalnya. Oke, kalau kamu marah tuh bisa ngasih tahu ke orangnya gimana sih supaya orang lain tuh mengerti. Misalnya kalau cuman pukul-pukul aja, kira-kira orang lain ngerti nggak apa yang kamu rasakan gitu. Jadi diajarkan iMessage misalnya, aku merasa sedih karena apa, kemudian harapannya apa, aku maunya tuh gimana gitu. Atau misalnya lain kali jangan begini gitu. Jadi diajarkan caranya untuk supaya orang lain tuh juga bisa paham loh apa yang kamu rasakan gitu. Nah itu harus dilakukannya secara bertahap nih, karena rasanya tidak mungkin anak bisa meregulasi emosinya kalau dia saja bahkan belum memahami emosinya dia sendiri. Baik. Oke. Aduh, aku dari tadi mencatat banyak sih Mbak, sekaligus refleksi. Soalnya aku kayak melakukan kesalahan deh, jadi aku lebih kalau ngomong ke anakku tuh langsung label duluan gitu. Oh, kamu merasa sedih ya, guilty gitu. Terus aku kayak, oh no, salah ya. Yaudah aku harus kayak tanya dulu ya, kamu sedang ngerasa apa, biar dia jawab sendiri gitu ya. Betul gitu. Kalaupun memang dia belum tahu gitu ya apa yang dia rasakan, mungkin bisa balik lagi tuh tadi ke sensasi tubuhnya apa. Misalnya apa yang kamu rasakan di badan kamu, misalnya ini jantungnya deg-degan, atau misalnya dia nggak tahu jantung, misalnya dada aku duk, oh itu deg-degan, atau nafasnya tersengal-sengal gitu. Mungkin kalau memang anaknya nggak tahu nih label emosinya apa, baru kita bisa bantu. Oh nah itu namanya kamu sedang takut gitu. Nggak apa-apa nak, itu takut itu karena apa, dijelasin. Jadi mereka bisa tahu nih, oh ini tuh rasa yang seperti ini, sensasi tubuh yang seperti ini tuh namanya takut ya, karena kejadiannya tuh seperti ini gitu. Baru divalidasi, oh takut itu nggak apa-apa ternyata gitu, boleh aku merasakan takut. Nah baru yang bisa diajarkan yang paling pentingnya nih, gimana apa yang bisa dilakukan ketika kita takut, ketika kamu takut apa yang bisa dilakukan. Oke, baik. Jadi kita mencari solusi bersamanya gitu ya, harus apa gitu ke depan.
Baik, baik. Wah, menarik sekali. Oke, selanjutnya aku mau minta tips juga gitu ya sebagai parents. Jadi kalau misalnya pada saat si anak ini tantrum gitu ya, kan kita kadang kalau kebutuhan diri kita tidak terpenuhi gitu kan kita ikut marah gitu ya Mbak, kayak no, kalau nggak kita ikut kayak pergi dulu deh kemana gitu ya, menenangkan diri gitu ya. Jadi sebenarnya gimana sih tips untuk parents gimana harus menjaga dulu nih kebutuhan dirinya agar nggak marah balik ke anak gitu loh Mbak? Iya benar. Nah itu sih ini yang penting juga untuk dipahami bahwa ketika kita mau mengajarkan apapun ke anak, pastikan itu sudah kita lakukan dulu nih gitu. Jadi misalnya kita mau mengajarkan anak untuk mindful, pastinya kita harus mindful dulu gitu. Atau misalnya kita mau mengajarkan anak meregulasi emosi, ya tentunya kita harus bisa meregulasi emosi diri kita sendiri dulu gitu. Nah mungkin untuk tipsnya, tips mudah, maksudnya aku paham banget sih karena aku punya anak yang umurnya 6 tahun juga gitu ya. Kadang-kadang tuh emang kayak gitu kan. Kayaknya untuk bisa menahan emosi tuh kayak wah gitu, maksudnya cukup menantang juga gitu. Mungkin yang tips yang paling mudah yang bisa dilakukan untuk para orang tua atau mungkin pendidik juga bisa ya. Ketika kita sedang mengalami sesuatu gitu ya, pastikan yang bereaksi kita tuh pastikan kita jangan langsung bereaksi secara spontan gitu, karena yang bekerja itu adalah otak primitif kita nih gitu, amigdala kita. Nah yang dimana ketika kita membiarkan otak primitif kita yang mengambil kendali, yang terjadi adalah agresi, karena pada dasarnya manusia itu kan si otak primitifnya ini tuh melindungi diri kita kan gitu, jadi yang keluar itu adalah agresi nih. Nah caranya gimana sih supaya reaksi kita itu tidak agresif gitu atau enggak meledak-ledak? Nah caranya adalah ketika udah kayak mau marah, kayak take time untuk kayak tarik nafas dulu gitu, kayak pause dulu deh gitu. Karena ketika kita ambil jeda dulu, kita pause dulu dan kita bisa ambil waktu untuk tarik nafas, itu kita bisa mengalihkan si cara pikirnya itu ke bagian otak yang di depan, sehingga lebih logis nih responnya gitu kan, nggak langsung agresif, nggak langsung teriak gitu. Jadi bisa kayak oke, nah jangan gitu ya gitu, paling nggak tuh bisa tetap tegas tapi nggak meledak gitu. Jadi si mengambil jeda ini sih yang paling penting gitu. Jadi kita mempersilahkan diri kita untuk kayak diproses dulu nih. Jadi kayak jangan langsung dikeluarin tapi diproses dulu. Oke, ini apa sih kejadiannya, apa yang gue rasain gitu misalnya. Terus seharusnya aku gimana nih? Itu sih. Kayak tadi yang mau ditambahin kan. Itu udah menjelaskan banget, memang yang terpenting adalah kita ambil jeda dulu, pause dulu, karena kalau misalnya refleks gitu ya, ketika kita marah tuh kalau mau langsung keluar tuh pasti udah bener agresif banget gitu, pengennya langsung marah-marah aja atau pengennya langsung kayak bereaksi dengan meledak-ledak gitu. Paling penting adalah pause. Pada saat pause itu bukan cuma kayak oke, aku harus gimana gitu, tapi coba deh lebih baik sama diri sendiri, nafas dulu pelan-pelan, sadari dulu nih perasaannya apa dan apa yang harus dilakukan. Jadi nggak harus buru-buru, oke, lagi ada ini aku harus ini. Nah itu juga nggak bisa sih, karena kita udah terlanjur lagi meledak ya, emosinya lagi intens, itu nggak bisa juga nih dipaksa untuk berpikir. Jadi memang ini ada pause dulu dan nafas dulu. Nah semuanya paling tidak dengan kita bernafas, mengatur nafas kita kembali, itu bisa nafas kita tuh bisa memberikan sinyal ke otak bahwa oke, kamu sudah baik-baik saja, kita sudah lebih baik dan sudah lebih siap dalam dan sudah lebih tenang. Jadi bisa pikirannya jadi bisa lebih jernih, sehingga yang dilakukan setelah itu bisa lebih baik seharusnya. Karena ketika kita merasakan emosi yang intens gitu, emosi yang kuat, itu biasanya sensasi tubuh kita juga udah ngaco nih, udah jantung udah nggak beraturan, nafas juga tersengal-sengal mungkin, atau mungkin kepalanya panas, atau mungkin badannya terasa panas. Jadi pas kita mau bereaksi terhadap sesuatu tuh udah pasti meledak tuh kalau itu udah lampu kuning tuh. Jadi kalau kita langsung bereaksi dengan
dengan cepat gitu udah pasti tuh meledak itu lampu merahnya ya gitu lampu merah. Jadi memang butuh banget sih jeda dan bernafas. Oke, baik. Noted, jeda dan bernafas ya. Nggak perlu selanjutnya. lama-lama kok, nggak perlu kayak sampai meditasi dulu gitu, nggak perlu kok. Maksudnya 10 hitungan nafas aja itu sudah cukup kok. Oke, baik. Bahkan si detak Baik. jantung yang tadi cepat banget itu. Iya. Noted. Terima kasih ya Mbak Dita Mbak Kekep. Oke, selanjutnya ya Mbak. Misalnya sudah terjadi gitu ya. Caranya kita memperbaiki, sudah terjadi kita emosi gitu ya pada saat itu kayak udah meledak-ledak lah gitu. Jadi caranya yang harus kita lakukan ke anak tuh gimana sih Mbak? Untuk resolusi konflik lagi gitu loh, kayak memperbaiki hubungan gitu. Gimana sih caranya? Caranya sebenarnya jangan pernah malu untuk minta maaf sama anak sih. Untuk minta maaf, maaf ya tadi mama marah, maaf ya tadi mama teriak sama kamu. Ini tadi mama merasa, dipakai lagi tuh si iMessage-nya ya. sekalian untuk mencontohkan ke anak cara untuk melakukan si iMessage. Maaf ya tadi mama marah soalnya kenapa gini. Tadi adik gimana gitu, rasanya tadi pas mama marah kamu gimana gitu. Jadi ditanya nih ke anaknya tadi gimana sih pas marah, takutnya mungkin sedih atau sakit hati atau apa. Nah itu kita harus tahu juga tuh. Setelah itu baru minta maaf, terus diulangi lagi. Tadi mama tuh kayak gini sayang loh sama kakak misalnya. Soalnya mama tuh maunya apa, mama tadi kayak gini supaya ini apa gitu. Nah itu harus sering sih komunikasi itu, dan komunikasi seperti itu tidak hanya dilakukan ketika habis marah aja nih. Kalau bisa setiap hari tuh komunikasi seperti itu terus berlanjut, bahwa kita sayang kalau misalnya dia melakukan apa itu jadinya seperti apa, banyak cerita-cerita, banyak menanyakan perasaan, saling bertukar pikiran, saling bertukar perasaan. Itu sebaiknya dijadikan suatu kebiasaan nih gitu. Jadi nggak hanya kalau marah aja ditanya ke anaknya, tadi mama marah kamu rasanya gimana gitu. Jadi jangan seperti itu setiap hari. Proses saling bertukar perasaan dan pikiran tuh harus selalu terjadi gitu. Jadi setiap pulang sekolah harus main, harus berkegiatan gitu. Sehingga anak-anak itu terbiasa untuk menyampaikan apa yang dia rasakan, dan nilai itu selain itu anak-anak juga bisa jadi lebih memahami apa yang dia rasakan nih throughout the day. Aku tuh ngerasain ini sama ini gitu. Jadi mereka terbiasa tuh untuk menyadari apa yang dia rasakan. Mungkin Mbak Keket ada yang mau ditambahkan? Aku teman sama juga sih, memang yang penting adalah kita enggak, biasanya kalau kita ngomong sama anak minta maaf gitu ya karena udah marah-marah, maaf ya tadi mama marah soalnya tadi kamu gini sih. Jadi lebih menyalahkan anaknya, bukan karena ke kita nggak reflect back ke diri kita sendiri. Padahal seharusnya mungkin maaf ya tadi mama marah, kalau tadi kata Dita karena tadi mama merasa gitu ya, saya merasa sedih. Boleh sih dibilang karena tadi kamu pukul, karena dipukul itu rasanya sakit loh. Jadi nggak langsung menyalahkan tadi kamu sih pukul mama jadi marah deh gitu. Itu tuh mungkin memang secara logika benar gitu, kita marah karena dipukul, tapi anak tuh butuh untuk proses sampai kesananya tuh gimana sih. Mungkin anak-anak tuh nggak tahu kalau dipukul tuh bisa bikin mereka marah. Kalau aku pukul mama, aku nggak tahu kalau aku tuh sebenarnya bikin mama marah, tapi aku tuh cuma mengekspresikan aja, aku tuh marah aja, terus aku pengen pukul. Aku nggak tahu bahwa di luar aku gitu, di luar diri aku nih, si anak masih kecil ini, orang-orang yang di luar tuh bisa merasakan emosi juga ternyata. Nah, untuk mengenalkan itu memang penting banget sesi komunikasi itu tadi, message juga bahwa oh ternyata selain aku yang merasakan emosi itu, ternyata mamaku juga merasakannya. Bener sih, memang nggak boleh malu ya untuk minta maaf gitu. Dan ini kayaknya bukan cuma bisa diterapin ke anak sih, tapi mungkin sama orang dewasa gitu ya, mungkin sama salah atau mungkin sama orang tua kita sendiri gitu. Untuk komunikasi yang lebih baik ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya balik lagi ke mindfulness ya Mbak. Aku mau nanya nih, apakah ada teknik yang simple gitu ya untuk mindfulness pada anak yang dapat diaplikasikan pada saat emosi anak sedang datang? Oke, kalau aku mungkin yang paling
mudah banget ya, itu kan memang paling mudah tuh adalah teknik pernapasan, teknik bernafas. Itu ini udah aku aplikasikan ke anak aku sendiri karena ini memang mudah banget. Itu ada namanya fighting breathing. Itu karena tangan kita bawa kemana-mana ya gitu, jadi kapanpun kita mau mengajarkan atau mencontohkan itu mudah banget sebenarnya. Kenapa pakai tangan ini gitu, karena untuk anak-anak kan masih butuh visual ya, jadi untuk kayak mengajarkan bernafas terutama pasti kan itu lumayan abstrak tuh buat mereka, kayak gimana sih nafas, aku kan juga udah nafas setiap hari gitu ya. Jadi dengan adanya bantuan visual tangan ini bisa membantu anak-anak untuk mengatur nafasnya gitu. Jadi dengan di tracing tangannya, dihitung dihitung nafasnya, kapan jedanya, kapan menghirup, kapan membuang gitu. Itu dibantu dengan fighting breathing. Itu bisa banget dipakai sih. Banyak sih sebenarnya tekniknya, ada butterfly hug sambil memeluk diri sendiri sambil bernafas gitu. Yang paling penting itu adalah menghitung nafasnya sih. Jadi bukan hanya tarik nafas dan buang nafas, tapi dihitung nih nafasnya. Misalnya kalau untuk anak-anak cukup dengan 4 hitungan aja nih, 4 hitungan ditarik, 4 hitungan dihembuskan gitu. Jadi kayak hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, hembuskan 1, 2, 3, 4, tarik lagi 1, 2, 3, 4. Karena kalau tidak dibantu dengan hitungan itu pastinya masih belum bisa teratur tuh nafasnya. Dengan bantuan hitungan itu bisa lebih mengatur nafas kita. Nah, itu diaplikasikannya pada saat sudah step by step yang tadi itu ya, validasi emosi dan lain sebagainya, baru teknik nafas. Ya biasanya kalau memang anaknya itu masih ada di puncak emosinya nih, misalnya lagi nangis-nangisnya banget, itu pastinya nggak bisa diaplikasikan. Jadi si teknik pernafasan tadi tuh bisa dibantu misalnya untuk menenangkan nih, misalnya emosinya udah mulai menurun, nangisnya udah mulai menurun. Nah, untuk supaya stabil itu bisa dibantu dengan video supaya tenang, kita tarik nafas yuk. Atau bisa juga dilakukan sebelum nih, misalnya pas takut tuh ya. Nah, pas lagi takut, saya lagi deg-degan banget gitu kan, mau masuk kelas, takut deg-degan gitu. Misalnya bisa sambil pegang dadanya gitu kan, dirasakan jantungnya, terus nih kita tarik nafas sama-sama yuk, kita hitung nafasnya yuk gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Karena kan kalau takut itu bukan tense emotions ya, maksudnya bukan kayak wah lagi ngamuk-ngamuk gitu. Nah, itu masih bisa tuh diaplikasikan. Tapi kalau memang lagi tantrum, lagi nangis, lagi pukul-pukul, itu pastinya nggak bisa langsung diaplikasikan. Harus tunggu anaknya agak turun sedikit. Iya. Kalau lagi nangis, lagi marah, mereka nggak bisa dengar kita anyway kan sebenarnya. Jadi tunggu sampai mereka paling tidak bisa mendengar suara kita deh gitu. Kita bisa guide mereka untuk bernafas. Tapi sebenarnya nafasnya nggak perlu yang harus 5 finger breathing aja atau gimana. Tapi bisa sambil butterfly hug, atau misalnya kalau ada anak sama orang tua yang mungkin lebih dekat secara fisik, itu bisa kayak sambil pegangan tangan, yuk kita sama-sama yuk nafas dulu yuk gitu. 1, 2, jadi memang disesuaikan sama kebutuhan anaknya juga sih, sama kebutuhan dan kebiasaan anak dan orang tua juga gitu. Oke, baik. Benar sih Mbak. Kebanyakan kan kita dulu gitu ya, kalau belum tahu ilmunya kan pada saat anak marah atau tantrum tuh kita nasehatin ya sih. Padahal anak gak bakal denger, percuma aja gitu kan. Jadi itu penting ya ibu-ibu, kalau pada saat anak sedang tantrum itu balik lagi ke step by step yang tadi gitu ya, validasi emosi, kenali emosi gitu ya Mbak. Jangan langsung dinasehatin gitu ya. Oke. Menarik sekali ya pembahasan kita, udah Nasehatin tuh bisa masuk, cuma kalau mereka benar-benar udah bisa tenang dan udah bisa mendengar kita sih. Iya. Dan kalau aku sih maksudnya menyarankan nasihat itu tuh nggak harus diberikan ketika anak tuh lagi berulah loh gitu, atau abis dimarahin gitu misalnya, atau abis nangis atau abis marah. Tapi misalnya ketika sedang mau tidur sambil tiduran bersebelah-sebelahan gitu Kak, misalnya baru dikasih nasihat-nasihat, ini tuh seperti ini loh, kayak gini-gini, yang baik tuh seperti ini gitu. Jadi itu kayak semacam apa ya,
hal yang terus diulang gitu setiap hari. Jadi bukan dengan bukan dengan maksud ini ya, bukan dengan maksud kayak setiap malam dinasehatin, diceramahin gitu, enggak, tapi ya itu tadi ngobrol. Oh kayak gini tuh rasanya kayak gini, kalau kamu kayak gitu tuh rasanya orang lain juga seperti ini loh gitu. Jadi bertukar pengalaman, bertukar perasaan, bertukar pemikiran, mungkin bisa ditambah juga dengan cerita gitu. Oh nih cerita moral of the story-nya tuh seperti ini gitu. Jadi memberikan nasihat tuh nggak harus ketika anaknya selesai berulah gitu ya, tapi bisa diberikan setiap hari, dan bahkan dengan cara yang seperti itu tuh jauh lebih masuk ke anak-anak. Dan yang paling penting lagi adalah yang anak-anak lihat itu bukan ucapan kita tapi apa yang kita lakukan gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak mau anak-anak kita kalau lagi marah teriak-teriak, kita tidak boleh mencontohkan itu. Kalau kita nggak mau anak kita marah pukul-pukul, ya kita juga nggak boleh memukul gitu. Jadi jangan kamu kok marah pukul, sementara kita sendiri kalau marah pukul, pastinya dia akan mencontoh gitu. Karena anak belajar yang paling mudah untuk anak itu adalah mencontoh. Jadi dipastikan lagi nih, balik lagi ke yang tadi, sebelum mengajarkan anak mindful, kita sendiri harus mindful. Sebelum mengajarkan anak bisa meregulasi emosi, kita juga harus bisa regulasi emosi kita dulu, sehingga bukan hanya kita bisa menasehati, tapi kita bisa mencontohkan ke anak-anak bagaimana sih cara berperilaku yang benar, yang baik. Oke, wah menarik sekali ya. Terima kasih banyak ya Mbak Dita dan Mbak Keket. Sungguh menyenangkan dan banyak PR-nya nih kayaknya yang harus dilakukan gitu ya. Kalau mengenai ilmu parenting dan mindfulness ini emang banyak sih PR yang harus menjadi rutinitas dan konsisten yang paling penting gitu ya Mbak ya. Oke, sekarang karena sudah jam 5 nih Mbak, udah 1 jam aja nggak kerasa ya kita ngobrol-ngobrol. Saatnya kita membacakan pertanyaan-pertanyaan. Ya udah 1 jam aja. Sekarang aku mau bacain pertanyaan-pertanyaan yang ada di IG story kita kemarin ya Mbak. Kita kan share kolom komentar. Ada yang bertanya, hai Mbak Dita dan Mbak Keket, bagaimana cara mengatasi anak yang agresif dan suka memukul atau melempar barang, terutama pada kakaknya? Bagaimana? Ya itu tadi ya, mungkin pertama sebelum masuk ke nasihatnya, reflektif dulu nih, pernah nggak mencontohkan seperti itu ke anaknya, pernah mukul atau tidak. Jangan-jangan anak itu mencontoh kita, jadi pertama reflektif dulu nih, ibu pernah mencontohkan seperti itu atau tidak. Kalau memang tidak, berarti anak perlu diajarkan nih yang aku bilang tadi, referensi untuk mengekspresikan emosi. Mungkin anak itu melempar barang karena dia nggak tahu gimana sih cara mengekspresikan rasa marah aku gitu, karena dia nggak tahu, udah dia lempar-lempar barang aja karena dia nggak tahu bagaimana cara yang benar gitu. Karena referensi emosi tadi itu yang harus diajarkan ke anak. Karena kamu aku paham kamu lagi marah, aku paham kamu lagi kesal, tapi hanya tidak boleh pukul ya nak, karena itu sakit apa segala macam. Misalnya ada cara lainnya, misalnya itu tadi tuh diajarkan si iMessage itu, supaya aku tahu, aku tuh misalnya supaya mama tahu kenapa sih kamu marahnya, kenapa, maunya seperti apa. Jadi diajarkan yang seperti itu. Kemudian selain itu diajarkan juga nih cara untuk gimana caranya supaya lebih tenang setelah mengekspresikan si emosinya tuh. Pasti kan capek ya kalau habis marah-marah. Gimana caranya supaya tenang. Yang penting itu tadi nih, kalau kita nggak mau anak-anak kita bersifat agresif, pastinya kita juga harus mengajarkan gimana sih nak nih lo kalau marah, boleh lo marah tapi misalnya gunakan komunikasi nih nak, kasih tahu aku caranya gimana. Karena kalau kamu cuma lempar barang, kamu cuma nangis, aku nggak paham aku harus apa, aku nggak bisa bantu kamu, aku nggak tahu bagaimana cara bantu kamu supaya kamu bisa merasa lebih baik gitu. Jadi anak-anak juga merasa bahwa aku tuh dimengerti ya gitu. Aku mau dibantu nih sebenarnya supaya aku menjadi lebih baik. Jadi bukan ketika mereka marah terus jadi dimarahin juga gitu kan, jadinya double gitu. Tapi ketika mereka marah, kita bantu nih anaknya, oke aku paham kamu marah, tapi gimana caranya aku bisa bantu kamu, gimana caranya kamu bisa merasa lebih
baik gitu. Atau kalaupun memang dia salah ya udah nggak apa-apa, kita kasih tahu aja. Misalnya ada kan kadang-kadang tantrum karena nggak dibeliin mainan misalnya, ya kadang-kadang memang kita harus membiarkan anak itu nangis gitu ya, maksudnya kayak jangan juga jadi diturutin gitu, karena anak juga akan belajar, oh dengan aku nangis aku dibeliin mainan nih gitu. Anak-anak tuh pinter loh, bisa membaca pola seperti itu. Jadi kalau memang itu adalah hal yang kita larang atau itu adalah peraturan, berarti kita harus agak sedikit tega dalam artian adalah walaupun kita membiarkan anak kita nangis gitu, tapi kita tetap temenin nih, misalnya iya paham kamu marah soalnya nggak dibeliin ya mainannya, tapi memang misalnya memang aku belum bisa beliin sekarang, aku paham kamu sedih sekarang, nggak apa-apa boleh nangis, tapi kakak sabar ya, misalnya nanti mungkin bulan depan baru bisa beliin gitu misalnya gitu. Jadi kayak kadang harus ada nih saat-saat dimana kita agak-agak kayak ya udah deh, ya mau nangis mau gimana lagi, memang that's the rule gitu. Tapi bukan berarti kayak udah nggak apa-apa kamu nangis aja sana, mama nggak akan beliin, bukan kayak gitu juga bahasanya gitu ya. Jadi kayak tetap diberi pengertian bahwa oke, I know that you're mad, aku paham kamu sedih karena nggak bisa dibeliin, tapi memang ya nggak bisa gitu, karena apa, dikasih tahu misalnya alat, jadi anak juga akan paham kenapa sih seperti ini dan gimana caranya supaya ya itu tadi diajarkan komunikasi sih yang paling benar gitu. Jadi kayak gak hanya cuma marah-marah doang, tapi dikasih tahu kenapa sih aku marah soalnya aku tuh sedih, aku tuh ini, aku tuh itu gitu. Itu sih yang paling penting. Oke. Baik. Oke, ada pertanyaan terakhir nih Mbak. Anak saya susah fokus, bagaimana mengajarkan mindfulness-nya gitu kan? Kalau untuk sulit fokus, memang sih sebenarnya si mindfulness ini justru memang untuk membantu kita lebih fokus gitu. Memang untuk menjadi fokus itu bukan pekerjaan yang mudah gitu. Kita aja sebagai orang dewasa pengennya fokus, tapi kadang-kadang dengan kita memusatkan perhatian aja, kita dengan sengaja memusatkan perhatian, kadang-kadang masih gagal-gagal juga nih gitu. Jadi memang kita nggak bisa mengharapkan anak untuk bisa langsung fokus saat itu juga dengan satu kali mencoba mindfulness kamu bisa langsung fokus, kayak gitu cara kerjanya. Jadi memang butuh untuk latihan gitu dari kegiatan-kegiatan yang sehari-hari dilakukan. Misalnya biasanya orang tua pengennya anak-anak tuh bisa fokus deh kalau lagi belajar Zoom misalnya, kalau sekarang kan Zoom ya, belajar atau fokus kalau ingin mengerjakan sesuatu. Itu kadang-kadang kita melatihnya dengan cara dikasih aja terus puzzle misalnya atau kegiatan-kegiatan yang bikin mereka fokus. Tapi sebenarnya selain itu ada cara lainnya juga nih, kita bisa integrasiin mindfulness ke dalam kegiatan anak-anak sehari-hari. Misalnya kalau lagi makan, kalau anak-anak zaman sekarang nih kalau lagi makan disuapin gitu sama orang tuanya pasti sambil nonton sesuatu, entah itu dari handphone, dari iPad, dari gadget manapun, biasanya YouTube ada segala macamnya gitu. Dengan melakukan itu aja kita tuh udah mengajarkan anak-anak jadi tidak fokus gitu, untuk menjadi tidak fokus karena mereka sebenarnya lagi makan, tapi kita mengalihkan perhatiannya mereka demi mereka duduk diam untuk makan tapi dengan kegiatan yang lain. Berarti kan sebenarnya mereka nggak fokus nih sama apa yang mereka lakukan gitu. Jadi bertolak belakang lagi nih sama apa yang diharapkan sama orang tua. Kadang-kadang mengharapkan anak untuk bisa fokus, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita nggak mengajarkan mereka untuk fokus gitu. Atau misalnya kalau mau latihan fokus juga, misalnya kita biasanya kalau jalan sama anak-anak gitu ya, jalan-jalan di taman misalnya, kadang-kadang kita jalan-jalan aja, benar-benar cuma mengelilingi kompleks gitu misalnya. Tapi padahal mungkin bisa ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk anak-anak berlatih fokusnya. Misalnya lagi jalan, kita ajak anak-anak untuk merasakan langkah kakinya mereka. Coba deh rasain kalau kamu lagi jalan, gimana sih rasanya kaki kamu, rasanya gimana sih tanah yang kamu pijak tuh gimana sih rasanya? Atau mungkin coba deh sambil semua, iya betul, mengamati semua yang ada di luarnya mereka gitu, dengan sensori itu ya sih, 5 indera gitu. Apa aja sih yang kamu lihat, apa aja sih yang kamu dengar, apa aja sih yang kamu bisa rasakan gitu, apa saja sih yang bisa kamu cium aromanya misalnya gitu. Kadang-kadang kita tuh suka lupa melakukan itu, jadi anak-anak tidak terbiasa untuk fokus, terbiasa untuk kayak oh iya aku lagi melakukan ini, aku melihat ini, aku mendengar suara ini, aku mencium
aroma ini gitu. Kadang-kadang anak-anak kurang terpapar sama hal-hal yang seperti itu, padahal mungkin setiap hari kita merasakan semua itu kan, kita melihat semuanya, kita mendengar semuanya, tapi kadang-kadang kita lupa untuk memfokuskan pikiran kita ke masa sekarang. Jadi mungkin kalau lagi jalan-jalan gitu ya, mungkin bisa jalan terus berhenti dulu nih, misalnya duduk di suatu tempat atau di atas rumput, terus baru tuh mulai eksplorasi indera, misalnya kita rasain angin deh yuk, oh rasanya gimana, terus kita merem apa aja yang kedengeran ya, oh ada suara burung, ada suara langkah kaki, ada suara orang nyapu, mungkin bisa mengamati daun, ada apa teksturnya seperti apa, warnanya apa gitu. Itu kan sangat membantu anak untuk fokus. Mungkin kemudian contoh lain mungkin kembali lagi ke contoh makan tadi gitu ya, karena orang tua maunya pasti kan udah yang penting anaknya duduk diam sambil nonton aja deh gitu. Mungkin kita bisa sambil ajak merasakan makanannya nih, jadi instead of dialihkan ke handphone, mungkin bisa kita alihkan ke makanannya. Makanannya apa ya gitu, rasanya seperti apa nih, jadi bantu anak untuk kayak benar-benar merasakan makanannya. Oh rasanya asin, manis, gimana deh rasanya deh, sambil merem gitu. Jadi kayak dibuat kegiatan sendiri untuk menikmati makanannya, itu kan sangat bisa membantu fokus gitu. Jadi ketika sedang makan ya berarti melatih apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan ya tentang si makanan itu, karena kita sedang makan, itu sangat bisa melatih fokus kita, fokus di anak. Terima kasih ya Mbak Dita, Mbak Keket. Kayaknya cukup ya karena udah 1 jam. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, cuman pertanyaannya sudah terjawab dengan yang tadi Mbak Dita dan Mbak Keket sampaikan di awal sih, seperti kayak bagaimana mengatasi tantrum dan sebagainya gitu ya. Terima kasih Mbak Dita, Mbak Keket. Oh ya, untuk yang terakhir, mungkin teman-teman yang ingin mendalami praktik dan ilmu mindfulness for kids ini mungkin dapat mengikuti kelas dari Mbak Dita dan Mbak Keket gitu ya. Mungkin ada jadwal terdekatnya nggak dari Mbak Keket dan Mbak Dita di kelas mindfulness ini? Untuk jadwal pastinya sih memang belum keluar, tapi yang pasti insya Allah bulan Juni kita udah ada kelas baru di Mula Citos, Jalan Taktau Square. Okay. Nanti mungkin untuk informasinya pastinya akan ada di Instagram aku di anindita.p atau di patricia.agla atau bisa juga follow di Mula Citos. Oke, baik. Oke, teman-teman, sudah cukup jelas ya. Semoga menjawab pertanyaan dari parents semua di Smart Mom Community ini dan semua teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih banyak Mbak Dita, Mbak Keket. Terima kasih banyak. Aku belajar banyak sekali.